setelah dari acara kita yang Miss Sophia Shopping Hunt itu, nah sebenarnya kita tuh masih ada one night lagi di KL. Terus besok bisa jalan-jalan keliling KL. Tapi karena kita sebenarnya tuh udah ada plan jauh-jauh hari buat ke Vietnam, dan flight kita itu kebetulan transit di Singapura. Dan transit di Singapurnya itu berangkat lagi ke Vietnamnya itu besok pagi jam 7. Jadi kita kayak harus in a rush karena kita tuh harus cepet-cepet balik lagi ke Singapura karena buat nge-catch flight kita yang ke Vietnam. Soalnya yang Vietnam itu agak sayang sih karena kan kita udah nge-plan itu jauh-jauh hari dan kita udah beli semuanya juga lumayan lengkap. Dan itu adalah acara plan liburan kita. Jadi kita harus mengejar itu semua. Jadi ini sekarang lagi jalan lewat darat gitu dari KL ke Singapura. Semoga aja jalan lancar. Terus jadi bisa check innya bisa juga cepat. Jadi tadi itu ya aku tuh baru pertama kali banget dari Kuala Lumpur itu naik ke Singapura itu naik mobil pribadi. Gila, itu pengalaman pertama dan first impression aku kayak sangat mudah banget, sangat nggak ribet, terus sama sangat cepat. Gila loh, tadi itu dari Kuala Lumpur, bayangin dari jam 9 malam sampai sini jam 1 pagi itu udah nyampe. Padahal kita expect itu wah ini pasti kayak agak lama gitu lah ya. Apalagi kalau di imigrasi kan takutnya ribet apa segala macam. Tapi tadi itu bener-bener kayak drivernya juga wow keren banget, drivernya tuh profesional banget sih. Kayak kita thank you banget sih sama Tourism Malaysia udah disiapin semua. Apalagi kita lumayan ribet karena entah kenapa tuh kayak jadwal kita tuh bentrok banget sih emang, karena kita tuh memang udah pesen tiket liburan dari lama gitu loh. Dan tiba-tiba kita menang acara Miss Sophia itu dan ternyata jadwalnya itu bener-bener kayak sehari sebelum kita flight. Dan flight kita tuh kebetulan memang transit Singapura, jadi kayak bener-bener timingnya tuh kayak bisa pas banget sih, kayak amazed juga sih sebetulnya sih. Nah, untuk pengalaman naik mobilnya dari Kuala Lumpur ke Singapura sendiri, jadi sebenarnya kalian lewat jalur biasa ya, kalau kayak kalian keluar kota gitu lah ya. Nah, terus nanti pada saat sampai di Johor Bahru, itu nanti kalian akan berhenti kayak di suatu tempat gitu, kayak semacam bukan underground sih, tapi kayak satu gedung gitulah ya sendiri. Cuman sayangnya memang nggak bisa divideoin atau nggak bisa diambil fotonya sama sekali kan, karena itu termasuk kayak imigrasi counter gitu. Nah jadi tadi bener-bener di sana itu kita check in yang imigrasi counter yang pertama itu seperti biasa kita exit, dicap exit gitu. Terus nanti kita oper tuh kayak pindah building gitu tapi masih dalam mobil yang sama. Nah di building yang berikutnya itu kita cap untuk masuk ke Singapura. Jadi untuk semua proses itu kita sama sekali nggak perlu keluar mobil. Jadi keluar mobil itu cuman hanya untuk cap jari doang, kayak ya nggak sampai 1 menit lah ya. Habis itu kalian udah bisa balik lagi ke mobil. Terus drivernya itu cerita, jadi kalau seandainya kalian pakai mobil pribadi ya yang ukuran-ukuran kecil, kalau di Indonesia itu contohnya Agya Ayla yang standar-standar gitu untuk mobil pribadi. Nah itu memang kalian bisa langsung aja tanpa perlu pindah-pindah atau keluar dari mobil. Jadi benar-benar kalian tuh bisa stay di mobil benar-benar kayak orang keluar kota. Cuman ini ada pemberhentian singkatnya kayak gitu sih. Tapi kalau seandainya kalian naik transportasi lain kayak contohnya itu van, elf yang kayak gitu-gitu yang kapasitasnya tuh gede memang buat mobil penumpang. Nah itu memang kalian harus turun dulu dari van-nya, terus kalian antri manual imigrasinya. Jadi kalian kayak bener-bener antri berdiri gitulah ya, jalan kaki gitu manual. Nah bedanya sebenarnya di situ sih. Jadi tadi pengalaman yang cukup unik karena kayak baru pertama kali banget. Gila sih, ini kayak dalam beberapa hari ini tuh aku kayak merasakan berbagai pengalaman yang berbeda, gila sih. Kayak bersyukur banget sih bisa merasakan banyak hal yang berbeda. Dan sekarang udah online check-in. Jadi kita akan pergi ke Vietnam dalam beberapa jam. Nanti boardingnya jam 6.20. Jadi kita masih ada waktu sekitar
4 jam, 5 jam buat keliling-keliling di Changi Airport. Aduh, aku sih penasaran banget sih pengen lihat Jewel sih. Semoga aja nanti kalau kita udah niat, ada niatnya gitu lah ya, nanti kita ke Jewel karena kita lagi kucel sekali. Gila, abis event, bayangin abis racing lari-lari begitu, terus langsung mandi, terus langsung ke airport Singapura dari Kuala Lumpur. Gila sih, once in a lifetime banget sih ini. Jadi kita sudah sampai di Jewel. Tadi kita dari T2. Nah, setelah check-in terus kita keliling-keliling terus memutuskan buat jalan ke Jewel. Dan itu ada kayak link bridge-nya gitu sih. Lumayan jauh sih, cuman oke lah ya sambil olahraga dikit. Tapi sayangnya Jewel yang ternyata airnya tak mengalir. Sedih banget. Soalnya di sini emang kayak setengah 3 pagi gitu sih. Cuman di sini emang surroundings-nya tuh gila, kayak sumpah bisa merinding banget sih pas sampai sini sih, gila sih. Ini tuh semua pepohonannya ya, ini kayak real, maksudnya kayak ini tuh bukan plastik tapi ini kayak real pepohonan gitu. Terus di situ ya kalian bisa lihat tuh aliran airnya tuh gila, keren banget sih, ini bagus banget sih. Dan di sini tuh sebenarnya kalau ini tuh sampai nyala, it's the perfect time to take a picture. Soalnya ini bener-bener sepi, nggak ada orang men. Kapan lagi foto di Jewel yang lagi ngehits ini terus sepi gini, nggak ada orang bisa langsung foto ya kan. Cuman sayangnya airnya mati, kayak aku berharap airnya cepet dinyalakan kembali jadi supaya kita bisa foto-foto sebelum flightnya tiba nanti. Travels, jadi karena gagal melihat Jewel, ternyata Jewel itu ada operational hours-nya juga. Jadi emang Jewel itu buka 24 jam. Tapi untuk waterfall-nya sendiri itu operational hours-nya mulai dari jam 8 pagi sampai jam setengah 1 pagi. Nah, jadi kalau misalnya kalian flight nih, diingat-ingat, jadi biar kalian nggak jauh-jauh jalan sampai Jewel. Karena untuk Skytrain-nya juga itu ada operational hours-nya juga. Jadi tadi tuh pas aku setengah 3-an gitu, ternyata udah stop operational hours ya. Jadi kita kayak harus jalan, lumayan sih jalannya sih. Cuman ya sekalian lihat-lihat lah ya sama mencari pemandangan. Nah, akhirnya karena itu udah tutup, terus kita juga lumayan ngantuk, lumayan capek juga abis seharian racing kan kemarin. Jadi kita memutuskan untuk langsung masuk ke terminal kita, yaitu Terminal 2. Dan terus ini tuh lagi mau siap-siap tuh teman-temanku di belakang situ. Nah, itu mulai kayak repacking gitu ya, karena kita kan masih bawa air tuh lumayan banyak. Terus ini juga aku masih minum susu Marigold. Ini tuh kayak lumayan enak, cuma kalau kalian suka susu yang creamy, ini not recommended sih karena ini tuh agak cair. Tapi menurutku rasanya not bad dan oke, kayak lumayan enak gitu sih karena dia tuh ada kayak maut-mautnya juga di dalamnya. Terus kita nanti sebentar lagi kita mau masuk meneruskan. Jadi kita baru saja tidur dengan nyenyak. Gimana tidurnya? Enak banget. Aku bangun tapi terus orang-orang sendiri. Nah, terus kita langsung melanjutkan perjalanan kita. Sebenarnya kita udah deket-deket sih sama gate kita. Jadi kita itu di gate A7. Terus kita udah di ruangan gate-nya, ruangan waiting room-nya sudah sangat ramai. Terus kita tulisannya sih departing at 07.05 sih, dan sekarang ini sekitar jam setengah 7 pagi. Terus kita semua sudah lolos ini ngecek bagasi apa segala macam, itu kita udah lolos. Terus bahkan udah ngisi air juga buat siap-siap nanti kita terbang ke Ho Chi Minh. Travel, jadi sekarang ini kita sudah ada di dalam pesawat Scoot mau ke Ho Chi Minh dan perjalanannya kurang lebih itu sekitar 1 jam 30 menit, dan nanti kita akan update lagi kalau misalnya sudah sampai di Ho Chi Minh.
Terus akhirnya sudah sampai di Tan Son Nhat International Airport. Sorry ya kalau misalnya itu salah spellingnya. Dan kita sudah sampai di Vietnam. Yeay. Ini sih udah lolos dari imigrasi ya. Jadi kita lagi mau cari tempat buat ngeridim ini kita SIM card kita, karena kita udah beli SIM card dari Indo juga. Nah terus enaknya ya kalau misalnya traveling tanpa bagasi, yang bagasi gede gitu ya, jadi cuman traveling light gitu pakai bagasi kabin, itu enaknya bisa langsung keluar tanpa perlu nunggu bagasi lagi. Jadi benar-benar bawaanku buat 1 minggu itu cuman segini doang. Wow, mari kita menjelajah di Vietnam. Jadi setelah keluar dari airport, terus kita langsung naik bis nomor 109, karena bis ini akan turun atau last bus stationnya itu deket sama hotel kita. Nah hotel kita sendiri itu di area Koba, sedangkan nanti bis ini itu last stopnya di daerah Detam. Jadi kalau misalnya kalian hotelnya juga sama kayak aku, kalian bisa ambil bis yang nomor 109. Dan ini dia anggota ke Vietnam. Gimana tampangnya setelah nggak tidur selama tidurnya kurang nyenyak? Masih cakep. Sumpah, rusak kamera aku sih. Nah setelah ini tuh kita lagi nunggu sih, katanya sih sekitar 10 menitan lagi bisnya berangkat. Cuman ini tuh masih agak sepi, jadi mungkin mereka juga nunggu sampai bisnya full juga. Dan waktu di Vietnam itu sama kayak Jakarta, jadi nggak ada perbedaan waktu gitu sih antara Vietnam dan Jakarta.